Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Sahabat Inspirasi Quran dimanapun Anda berada yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah tema adab dan ilmu perhiasan terbaik seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan adab akhlak yang dimiliki seorang mukmin akan menjadi amal yang memiliki bobot timbangan yang paling berat pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah sabdanya, "Inna asqala ma wudi'a fi mizanil mu'min yawmal qiyamati khuluqun hasanun wa inna allaha yubghidul fahishal badhi." Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah pernah mengatakan, "Ilmun bila adab kanari bila hatab, wa adabun bila ilmin karuhin bila jasad." Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Dalam sebuah pepatah diingatkan, bukanlah keindahan itu karena pakaian yang dikenakan, tetapi keindahan itu karena ilmu dan adab. Kalimat bijak ini menyentak kesadaran kita, membuka hati nurani kita yang mungkin selama ini hanya melihat keindahan dari tampilan luar semata. Kata hikmah tersebut menunjukkan bahwa keindahan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang dihiasi ilmu dan adab. Ya, ilmu dan adab adalah perhiasan terbaik seorang mukmin yang akan memancarkan pesona diri. Ia adalah inner beauty seorang mukmin
yang dengannya akan menjadi lebih indah, lebih mempesona. Oleh karena itu, tak perlu memoles diri dengan ucapan-ucapan manis penuh kepalsuan, atau memakai topeng-topeng kamuflase dengan memaksakan diri mengenakan pakaian branded, pakaian yang bermerek, ataupun kendaraan yang terbaru, yang mahal harganya, atau bahkan tinggal di hunian elit untuk menarik perhatian orang lain. Cukup dengan hiasan ilmu dan akhlak, cukup dengan ilmu dan adab, orang lain akan menaruh simpati kepada kita. Salah satu sikap orang berilmu dan beradab adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Ya, rendah hati akan menjadikan seseorang dicintai sesama dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang itu sombong, tinggi hati, takabur, akan membuat seseorang dibenci sesama dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW menyatakan, dan tidak ada orang yang tawadhu, yang rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jika dengan sikap rendah hati Allah akan mengangkat derajat seseorang, maka bisa dikatakan bahwa dengan sikap sombong, tinggi hati, Allah akan menjatuhkan derajat seseorang. Jika dengan sikap rendah hati Allah akan memuliakan seseorang, maka dengan tinggi hati, sombong dan takabur, Allah akan menghinakan seseorang. Tidak ada ruang bagi siapapun di muka bumi ini untuk bersikap sombong, takabur, dan tinggi hati. Karena yang paling berhak untuk menyandang gelar Al-Mutakabbir hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha besar, maha agung, dan maha perkasa. Hanya Allah lah yang berhak untuk menyandang gelar Al-Mutakabbir, bukan manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap hamba untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Karena betapapun melimpahnya kekayaan yang ia miliki, betapapun tingginya ilmu yang ia punyai, betapapun kehormatan jabatan yang ia duduki, hakikatnya semua itu adalah anugerah, pemberian dari Allah yang Allah amanahkan kepadanya. Tanpa itu, maka kita tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang mukmin dengan ilmu yang dimilikinya, dengan jabatan yang diduduki, dengan kecerdasan yang ia miliki, tidaklah selayaknya ia menjadi sombong. Karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.